Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita ba'da subuh tafsir pilihan As-Sa'di, yang insyaallah mulai Ahad depan kita akan pindahkan jadwalnya menjadi ba'da maghrib insyaallah. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca tafsir awal dari surat Nun atau surat Al-Qalam. Surat Nun sebagaimana penamaan surat-surat yang lain yang diawali dengan huruf muqatta'ah seperti Qaf dan Shad. Jadi bisa surat itu disebut dengan nama huruf yang pertama disebutkan, seperti surat ini Al-Qalam juga disebut dengan surat Nun. Syekh As-Sa'di rahimahullah memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ini sebagian dari awal-awal ayat di surat Nun. Kita akan berusaha untuk menyelesaikannya namun dengan cara meringkas. Jadi ini adalah tafsir ringkasan dan kita akan baca secara ringkas supaya cepat selesai insyaallah. Bagi yang ingin mendapatkan pemahaman tentang tafsir ini lebih lanjut bisa membaca di kitab aslinya, yaitu Taisir Karimir Rahman. Ya, tafsirnya As-Sa'di yang asli. Qala al-musannif rahimahullah, yuqsimu ta'ala bil qalam. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Al-Qalam. Setelah mengucapkan Nun, dan ini tafsir atau maknanya sama seperti tafsir surat-surat yang lain yang sebelumnya sudah ditafsirkan oleh beliau di awal-awal, yang dimulai dengan huruf-huruf muqatta'ah. Dimulai sejak surat Al-Baqarah Alif Lam Mim, yaitu tantangan kepada orang-orang kufar yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bahasa Arab loh. Apa yang dibawa oleh Muhammad itu adalah sesuatu yang kalian paham bahasanya. Kalau kalian tidak percaya, tidak beriman, datangkan yang semisalnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Demi pena dan apa yang mereka tuliskan. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan pena, Al-Qalam. Wa huwa ismu jinsin syamilun lil aqlam. Dan dia adalah isim jenis. Qalam isim jenis. Maksudnya meliputi seluruh pena. Allati tuktabu biha anwa'ul ulum. Yang ditulis dengan pena tersebut berbagai macam bidang ilmu. Wa yustaru biha al-manthur wal manzum. Dan ditulis dengan pena tersebut baik narasi maupun
puisi, tulisan-tulisan yang berbentuk narasi biasa, karangan bebas, manthur, an-nathr, atau manzum, an-nazm. Tulisan-tulisan yang mengikuti pola-pola tertentu sehingga terdengar lebih enak. Jadi ada ketukan dan pola-pola yang diikuti. Itulah yang disebut dengan syair, manzum. Wa dzalika anna al-qalama wa ma yusfaru bihi min anwa'il kalam min ayatihi al-'azimah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan pena? Karena pena dan apa yang dituliskan dengan pena dari berbagai macam kalam. Jadi sebenarnya tulisan itu adalah lisan yang tertuangkan ke dalam bentuk huruf-huruf yang bisa dilihat, akhirnya bisa dilihat. Maka tulisan kita di medsos atau di media apapun itu pada hakikatnya adalah kalam kita, lisan tangan kita atau jempol dan jari jemari kita. Maka pasti akan diminta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekarang tulisan itu bisa menjadi senjata yang sangat ampuh ya untuk menyerang. Sebagaimana kalau orang Arab dulu itu lebih sakit ketika diserang dengan kata-kata daripada dengan pedang. Makanya Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya, siapa yang bisa menghentikan ulah si Ka'ab al-Ashraf, seorang Yahudi yang menyakiti Rasulullah SAW dengan syair-syairnya dan menyakiti kaum muslimin. Karena pena dan apa yang dihasilkan dari pena itu adalah termasuk ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, tanda-tanda kekuasaan Allah yang agung. Allati tastahiqqu an yuqsima biha ala bara'ati nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang mana pantas untuk dijadikan sebagai sumpahnya Allah dalam rangka untuk membebaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabinya, mimma nasabahu ilaihi a'da'uhu minal junun, dari tuduhan musuh-musuhnya bahwa katanya Nabi Muhammad SAW adalah majnun. Makanya Allah katakan setelah sumpah tadi, ma anta bi ni'mati rabbik bi majnun. Intinya adalah ma anta bi majnun, engkau tidak gila wahai Muhammad, bi ni'mati rabbik, dengan nikmat Tuhanmu yang telah memberikan akal. Jadi dibantah oleh Allah. Dan ini salah satu bentuk pembelaan Allah Subhanahu wa taala terhadap nabinya. Fanafa anhu dzalika bi ni'mati rabbih alaihi wa ihsanih. Allah nafikan tuduhan tersebut dengan menetapkan bahwa Rasulullah SAW itu tidak gila karena nikmat dari Tuhannya dan kebaikan yang diberikan Allah kepadanya. Idh manna alaihi bil aqlil kamil wal ra'yis sadid wal kalamil fasl, di mana Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akal yang sempurna dan ide yang cemerlang. Salah satu buktinya adalah ketika kejadian renovasi Ka'bah di zaman Quraisy. Setelah hampir selesai dan finishing tahap terakhir, yaitu peletakan batu Hajar Aswad kembali pada tempatnya. Di situ memicu konflik karena semua merasa berhak untuk mengembalikan ke tempat semula. Hampir terjadi perang. Lalu akhirnya ada yang orang paling tua, senior, paling sepuh mengusulkan, ya sudah kalau begitu kita tahkim saja. Tahkim itu adalah menjadikan orang lain sebagai hakim. Tahkim, menjadikan orang lain sebagai hakim. Seperti yang terjadi peristiwa Siffin antara Ali dan Muawiyah.
berakhir dengan peristiwa tahkim, yaitu masing-masing pihak menunjuk satu orang sebagai perwakilan. Nanti dua orang ini akan bertahkim, akan menghakimi dan memutuskan. Nah, kata orang tua tersebut, siapa yang pertama sekali masuk ke Masjidil Haram ini, ke Ka'bah, maka dialah yang akan kita jadikan sebagai hakim, dan kita harus rela dengan keputusannya. Ternyata yang masuk adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kisahnya sangat ma'ruf. Lalu pada akhirnya Rasulullah SAW itu belum diangkat jadi Nabi. Beliau meminta untuk diambilkan kain, rida, dibentangkan, kemudian batu atau hajar aswad itu diletakkan di tengah-tengah. Beliau yang memindahkan, masing-masing rais kabilah memegang kain yang dibentangkan tadi. Ini rais sedid, ide yang cemerlang, yang bisa meredam konflik. Wal kalamil fasl, dan perkataan yang kokoh, alladhi huwa min ahsani ma jarat bihil aqlam wa satarahu al-anam. Ya, wa hadha huwa as-sa'adah fi dunya, thumma dzakara sa'adatahu fil akhirah faqal. Dan ini apa yang Allah berikan dan anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari pemikiran yang cemerlang, akal yang sempurna, itu merupakan kebahagiaan di dunia. Kita waras di dunia, ya, alhamdulillah, sebuah nikmat yang besar. Kemudian Allah menetapkan anugerah dan pemberiannya untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat dengan firman-Nya, wa inna laka la ajran ghaira mamnun, dan sungguhnya bagimu pahala yang besar, ghaira mamnun, ghaira maqtu', tidak terputus. Aila ajran aziman, yaitu pahala yang sangat besar. Bagaimana tidak besar? Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang pertama yang menganjurkan pada umatnya untuk beramal soleh. Maka setiap amal soleh yang dilakukan oleh umatnya, pahalanya juga mengalir kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama yufiduhu at-tankir ghaira maqtu'. Jadi ajran ini menunjukkan kebesaran dari pahala yang akan diberikan oleh Allah. Allah tidak katakan ujur dalam bentuk jamak, tapi dalam bentuk isim nakirah, la ajran. Ini salah satu faedahnya adalah untuk menunjukkan kebesaran. Nakirahnya itu menunjukkan kebesaran. Kemudian ditambah lagi dengan ghaira mamnun, ditakkid, diperkuat, diperjelas bahwasanya tidak terputus. Bal huwa daimun mutatabi'un mustamir, berkelanjutan. Wadzalika lima aslafahu sallallahu alaihi wasallam minal maqamatil 'aliyah fid din wal akhlaqir rafi'ah. Yang demikian itu, jadi pahala yang Allah berikan itu bukan begitu saja, tapi karena ada sebabnya, yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yang berupa kedudukannya yang tinggi di dalam agama Rasul dan akhlaknya yang luhur, budi pekerti yang tinggi. Walihada qal, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dan sungguhnya engkau benar-benar di atas budi pekerti yang luhur. Fa'ala sallallahu alaihi wasallam bi khalqihi al-'azim ala jami'il khalq wa faqal awwalin wal akhirin. Rasulullah SAW mengungguli orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang dalam masalah akhlak. Tidak ada yang lebih tinggi budi pekerti daripada akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana khuluquhu al-'azim kama fassarathu bihi Aisyah radhiyallahu anha. Wa kana khuluquhu al-'azim kama fassarathu bihi Aisyah radhiyallahu anha hadzal Qur'an al-Karim.
Dan akhlaknya Rasulullah SAW yang agung itu sebagaimana yang ditafsirkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah tidak lain Quran itu sendiri. Sebagaimana kata Aisyah, kana khuluquhu al-Quran. Wa dzalika nahwu qoulihi ta'ala, dan banyak sekali akhlak Rasulullah SAW yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Contohnya ayat khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa a'rid 'anil jahilin fabima rahmatin minallahi linta lahum laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufun rahim. Ayat-ayat yang serupa ini kalau kita tafsirkan ya akan kepanjangan. Wa ma ashbahaha minal ayat, dan ayat-ayat yang lain ad-dallati 'ala ittisafihi sallallahu alaihi wasallam bi makarimil akhlaq, yang menunjukkan kemuliaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal ayat allati fiha al-hath 'ala kulli khuluqin jamil, dan ayat-ayat yang menganjurkan untuk berakhlak yang mulia. Fakana awwal al-khalqi imtithalan laha wa sabqan ilaiha wa ila takmiliha, dan Rasulullah SAW adalah orang pertama yang mengerjakan apa yang diucapkan dalam Al-Quran, akhlak-akhlak tadi. Dan beliau orang yang berlomba untuk mengamalkannya, serta orang yang berusaha untuk menyempurnakan akhlak. Fakana lahu minha akmaluha wa ajalluha wa alaha wa huwa fi kulli khaslatin minha fi dzarratil ulya. Beliau menempati posisi tertinggi. Kalau di ranking, akhlak beliau nomor 1. Fakana sahlan layyinan qariban minan nas mujiban li da'wat man da'ah. Beliau kemudian menyebutkan contoh-contoh akhlak Rasulullah SAW. Sahlan layyinan, orangnya mudah, simple, nggak nyusahin, nggak seperti sekarang. Kalau bisa dibuat sulit, kenapa harus dipermudah? Sekarang kan seperti itu. Seharusnya sahlan, jadilah orang yang sahal. Kalau bisa dipermudah, kenapa harus dipersulit? Antum bisa bandingkan, ini contoh saja ya, masalah BPJS. Kalau antum misalnya harus rujukan ini itu, nggak bisa langsung BPJS misalnya ya, diurus di sebuah rumah sakit. Antara satu rumah sakit dengan rumah sakit yang lain berbeda dalam masalah kebijakan itu. Ada yang mempermudah, ada yang mempersulit. Kenapa? Sesuatu yang mudah harus dipersulit. Jangan sampai kita menyelisihi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau orangnya sahlan, sahl, layyinan, lembut, enggak kasar, qariban minan nas, dekat dengan manusia, berbaur. Bagaimana mau dikatakan dekat dengan manusia, enggak pernah menegur orang atau masyarakat, mujiban li da'wati man da'ah, memenuhi undangan orang yang mengundang beliau. Enggak seperti kebanyakan kita, udah sibuk sedikit, mohon maaf jadwal saya penuh ya, padahal masih ada waktu untuk diluangkan. Rasulullah SAW tidak pandang bulu, yang undang beliau kaya miskin, beliau penuhi undangannya selama tidak ada uzur. Qadhiyan li hajati man istaqdah, memenuhi hajat orang-orang yang meminta bantuan kepada beliau. Begitulah seharusnya kita, semampu kita, kita bantu orang yang minta bantuan. Jabiran liqalbi man sa'alah, la yahrimuhu wa la yarudduhu khaiba. Beliau berusaha untuk tidak membiarkan orang yang minta kepada beliau pulang atau kembali dengan tangan kosong. Apa yang ada di rumah beliau, beliau bantu untuk orang-orang yang meminta-minta, pengemis beneran, bukan pengemis jadi-jadian. Karena sekarang banyak dijadikan sebagai modus operandi untuk
ya mendapatkan harta manusia dengan cara yang batil. Karena malas bekerja, akhirnya cuma menengadahkan tangan, meminta-minta kepada manusia, padahal dia tidak layak disebut sebagai pengemis. Lain halnya dengan orang cacat atau orang yang uzur. Wa idza arada ashabuhu amran wafaqahum alaih wa taba'ahum fih. Dan apabila sahabat-sahabatnya menghendaki sesuatu, beliau berusaha untuk mengikutinya. Antum mau refreshing, kita beri pilihan 1, 2, 3. Bahkan kita merekomendasikan yang paling bagus. Tapi antum milih yang lain selain yang direkomendasikan, enggak masalah. Ya, kita dukung. Wafaqahum alaih, berusaha untuk menyesuaikan diri dengan mereka. Wa taba'ahum fi, mengikuti mereka apa yang mereka inginkan, selama idza lam yakun fi dzalika mahdzur. Nah, ini ada catatannya, selama hal tersebut tidak mengandung sesuatu yang terlarang dalam syariat atau agama. Antum pengen berenang, tapi berenang di kolam yang campur baur antara laki-laki dan perempuan. Kita pesantren ya tidak boleh. Ini akan membahayakan hafalan antum. Hilang hafalan, minimal 1 halaman saja sudah rugi banget. Ya. Wa in azama ala amrin lam yastabdi bihi dunahum bal yushawirhum wa yu'amiruhum. Jadi beliau kalau ada ingin melaksanakan sesuatu, beliau tidak memulainya dari diri beliau, tetapi beliau minta pendapat dan musyawarah dengan para sahabatnya. Tidak memutuskan sebuah perkara dengan sendirinya. Contoh, antum lihat apa yang anak kenakan? Beda ya. Biasanya anak nggak pakai masker sebelumnya. Nah ini kok pakai masker? Mungkin antum bertanya-tanya. Ya, karena menyikapi situasi dan kondisi COVID ya di negeri kita, di tempat kita, daerah kita, maka ada himbauan untuk kembali memperketat protokol kesehatan. Dan kita tidak tahu dari mana penyakit itu ditularkan. Kita nggak tahu karena bahkan tidak ada gejala. Ya, ada orang yang tidak ada gejala. Dan itu yang paling banyak. Dan akibat dari yang ditimbulkan oleh virus itu bermacam-macam. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kita nggak tahu. Maka untuk antisipasi dan ihtiyat, dan itu wajib bagi kita untuk diambil sebagai langkah ikhtiar atau sebab, mencari sebab ya, seraya berdoa kepada Allah, maka kita insya Allah nanti akan diumumkan tentang diingatkan kembali untuk menerapkan protokol kesehatan, bukan hanya untuk yang dikarantina ya, karena kita sudah terbuka, orang lain dari luar juga masuk ke pesantren. Jadi sama-sama kita menerapkan protokol kesehatan, walaupun konsekuensinya ya kembali kurang nyaman, tapi demi dan untuk keselamatan jiwa dan raga kita semua ya. Dan ini pun bertahap, kita akan sosialisasi kembali dan diuji coba. Wa kana yaqbalu min muhsinihim wa ya'fu an musiihim. Beliau SAW menerima hadiah dari orang-orang baik di antara mereka dan memaafkan orang-orang yang berbuat buruk kepada beliau. Walam yakun yu'ashiru jalisan illa atamma 'ishratan wa ahsanaha. Beliau kalau punya sahabat pasti beliau berbuat baik dan menjadi yang terbaik bagi sahabatnya.
فكان لا يعبس في وجهه ولا يغلظ له في كلامه ولا يطوي عنه بشره ولا يمسك عليه فلتات لسانه. Ini semua adalah sifat-sifat yang terpuji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bermuka masam, tidak mengerutkan kulit wajahnya, cemberut, tidak kasar di dalam perkataannya, dan tidak mencari-cari kesalahan omongan orang. Wala yu'akhidhuhu bima yasduru minhu min jafwah. Beliau tidak mencari-cari aib dan celah orang lain. Bal yuhsinu ilaihi ghayatal ihsan wa yahtamiluhu ghayatal ihtimal sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah SAW adalah orang yang paling baik hubungannya dengan sama manusia, dan orang-orang yang menyakiti beliau sabar. Yatahammal ghayatal ihtimal, ya, wa yahtamiluhu ghayatal ihtimal. Falamma anzalallahu bi'a'la al-manazil, dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menempatkan posisi Rasulullah SAW di posisi yang tertinggi, nama beliau disandingkan dengan nama Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Ketika Allah meninggikan sebutan atau nama orang yang dikehendaki, maka tidak ada yang mampu untuk menurunkannya. Wa kana a'da'uhu yaqulun innahu majnun maftun. Allah sudah menempatkan Rasulullah SAW di maqam yang tertinggi. Lalu musuh-musuhnya mengatakan innahu majnun, innahu maftun. Dia adalah orang gila. Dia adalah orang yang terfitnah, sesat, maftun. Qal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasatubsiru wa yubsirun. Maka engkau akan melihat wahai Muhammad, dan mereka juga akan melihat. Bi ayyikumul maftun. Siapa di antara kalian yang sebenarnya maftun, yang terfitnah, yang sesat, yang pantas untuk mendapat julukan jelek itu. Waqad tabayyana annahu kana ahdan nas wa akmalahum, dan sudah menjadi teranglah bahwa Rasulullah SAW adalah orang yang paling lurus, orang yang paling mendapatkan petunjuk, yang paling sempurna, yang paling bermanfaat bagi manusia, li nafsihi wa li ghairi, untuk dirinya dan untuk orang lain. Wa anna a'da'ahu adallun nas linnas, dan musuh-musuhnya adalah manusia yang paling sesat di antara manusia yang ada. Wa annahum humul ladzina fatanu ibadallah wa adalluhum an sabilih, dan merekalah musuh-musuh Nabi, itulah yang telah membuat hamba-hamba Allah terfitnah, menyimpang dari jalan yang benar. Wa kafa bi ilmillahi bidzalik, dan cukuplah bagi kita informasi dari Allah, karena Allah Maha tahu. Fa innahul muhasibul mujazi, karena Allah lah yang akan menghisab, menghitung dan membalas. Wa huwa a'lamu biman dhalla an sabilih, dan dialah Allah yang Maha tahu siapa yang sebenarnya tersesat dari jalannya. Makanya kita sering mendapatkan orang yang mengaku-ngaku berada di jalan kebenaran, padahal dari segi amalannya jauh dari kebenaran itu. Maka kita katakan wa huwa a'lamu biman dhalla an sabilih wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dialah Allah yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dalam ayat ini wa fihi tahdid lidh-dhallin wa wa'dun lil muhtadin. Di situ ada ancaman untuk orang-orang yang sesat, yang menyimpang, dan janji balasan kebaikan bagi orang-orang yang mendapatkan petunjuk atau orang-orang yang menginginkan petunjuk. Wa bayanun li hikmatillahi fi hidayatihi man yasluhu lil hidayah duna ghairihi, dan ada isyarat di sana bahwa Allah itu maha bijaksana ketika memberikan hidayah kepada orang-orang yang memang pantas untuk menerima hidayah darinya, dan Allah juga adil serta bijaksana ketika tidak memberikan hidayah kepada orang yang tidak pantas. Makanya ada orang yang mendapat petunjuk, ada yang masih tersesatkan. Itu semua hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hadza
ma aqul, demikian yang saya sampaikan dari apa yang telah diringkas oleh Syekh As-Sa'di di awal-awal surat Nun. Dan sekali lagi, inti atau kesimpulannya adalah beberapa ayat atau bahkan dua tempat pertemuan yang lalu sama pertemuan hari ini adalah membahas tentang kerisalahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nikmat risalah, kemudian Allah Subhanahu wa taala membela nabinya, ya. Dan insyaallah besok masih ba'da subuh kita akan membahas atau melanjutkan dengan tafsir tentang atau yang berkenaan dengan hari akhirat. Dan ini merupakan pokok yang ketiga yang beliau maksud di awal-awal dulu, bahwasanya ada 3 pokok dalam Al-Quran yang sangat penting sekali: tauhid, risalah, kerasulan, dan al-ma'ad, yaitu hari akhir, tempat kita kembali nanti. Sangat penting sekali untuk dibahas, dan itu merupakan inti dari Al-Quran. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La tansaw du'a kafaratul majlis.